Okay, good morning to our student. Selamat pagi anak-anak Mei. Nah, today we will continue our lesson. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Tema 8, Raja Muda Karana, subtema 2, Aku Anak Mandiri, pembelajaran ke-6. Let us study together. Mari kita belajar bersama ya nak. Udin, pemimpin kelompok Barung Biru. Udin memimpin teman-temannya mendirikan tenda untuk berkemah. Udin membagi tugas kepada semua anggota kelompok. Pembagian tugas dilakukan secara adil dan merata. Udin membagi tugas sesuai keterampilan anggota kelompok. Semua anggota kelompok mengerjakan dengan senang dan gembira. Semua anggota mengerjakan pekerjaan secara mandiri. Udin membagi tugas secara adil kepada semua anggota kelompok. Pembagian tugas sesuai kemampuan yang dimiliki anggota. Udin sudah melaksanakan pengamalan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang sila kelima ini adalah padi dan kapas. Perhatikan perilaku sehari-hari berikut. Tariklah garis untuk menghubungkan dengan lambang Pancasila yang sesuai. Nah, di sini ada 5 perilaku. Nah, sekarang kita coba kerjakan menarik garis sesuai dengan lambang silanya ya nak. Nah, membantu teman yang kesulitan dan mendengarkan pendapatnya. Membantu teman berarti ini berhubungan dengan sosial kemanusiaannya nak. Berarti kemanusiaan yang adil dan beradab adalah dilambangkan rantai. Oke. Bermain dengan semua teman tanpa pilih-pilih. Tidak memilih-milih teman. Berarti bersikap adil itu ya nak. Oke. Berarti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya adalah padi dan kapas. Yang ketiga, mengerjakan tugas. Nah, ini yang kedua ini bermain dengan semua teman tanpa pilih-pilih. Ini juga bisa juga pengamalan sila ketiga ya nak, persatuan Indonesia. Jadi bisa padi dan kapas, bisa juga sesuai dengan persatuan Pancasila ya. Oke, yang berikutnya mengerjakan tugas kelompok, berarti bekerja sama. Bekerja sama ini termasuk lambang sila ketiga persatuan Indonesia. Oke, yang berikutnya mendiskusikan kegiatan yang akan dilaksanakan. Mendiskusi berarti bermusyawarah. Di sila keempat yaitu dilambangkan dengan kepala banteng. Oke, masih ingatkan nak mengapa kepala banteng? Karena banteng itu suka berkumpul, bersosialisasi, berkumpul, bermusyawarah, berdiskusi anak. Nah, kemudian bintang. Nah, bintang ini adalah berdua sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Karena bintang itu lambang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi berdua termasuklah ketuhanan yang Maha Esa ya nak. Jadi inilah perilaku dan lambang sila keberapa pengamalannya. Oke, jelas ya nak. Di yang berhubungan dengan agama, ketuhanan, kepercayaan itu adalah lambang sila pertama. Yang berhubungan dengan kemanusiaan, sosial, saling membantu, saling menolong, itu adalah rantai sila kedua. Yang ketiga, persatuan Indonesia, berarti bersatu. Contohnya bekerja sama. Ya. Kemudian yang keempat tadi kepala banteng berhubungan dengan musyawarah mufakat ya nak, berdiskusi. Sedangkan yang kelima ini tadi berhubungan dengan
hak dan kewajiban juga, berhubungan juga dengan ya, bermain dengan semua teman tanpa pilih-pilih. Tidak boleh memilih teman ya nak, semua harus ditemani. Oke? Nah sekarang berikanlah contoh sikap yang menunjukkan kamu itu adil terhadap teman-teman. Mana kamu menunjukkan sikap adil terhadap teman-teman? Contoh sikap adil terhadap teman-teman misalnya mengajak bermain dengan semua teman, tidak boleh memilih-milih. Adil tadi anak. Sila kelima, memberikan kesempatan yang sama kepada semua teman dan membagi tugas sesuai dengan kemampuan teman. Ya, saling menghargai teman juga termasuk pengamalan sila kelima. Oke, nah sekarang berilah tanda centang pada tanda pramuka yang dapat kamu temukan pada gambar sebelumnya. Pada gambar ini ya. Oke. Nah, di sini ada ya tanda pramuka yang terdapat pada gambar ini. Tanda pramuka yang terdapat di pakaiannya adalah hanya ini. Ini adalah tanda penutup kepala. Jadi tanda penutup kepala ini simbolnya nak, lambangnya. Oke. Sedangkan ini tanda jabatan, tanda dunia, pelantikan, barung tidak ada di sini nak. Yang ada hanya ini. Oke. Next. Berilah tanda centang pada tanda kecakapan khusus ya, pada TKK yang bisa diterima anggota pramuka pada gambar sebelumnya. Pada gambar ini ya nak. Nah, TKK tanda kecakapan khusus dari gambar ini adalah memasak. Ya kan? Berarti memasak. Yang mana di sini TKK memasak? Oke. Nah, sedangkan yang ini masih ingat ya nak? Ini juga tanda kesehatan UKS ya nak. Ini menata ruangan. Ini tadi memasak, ini memasang tenda, ini menabung, menjahit, menyiram bunga, dan yang lainnya. Oke. Nah, buatlah cerita singkat berdasarkan gambar tersebut. Kamu bisa membuat ceritanya dari gambar ini. Nah, misalnya di sini ceritanya Pramuka Siaga SD Nusantara akan mengadakan kegiatan berkemah. Nah, semua anggota baru mengerjakan tugasnya masing-masing. Beberapa anggota mendirikan tenda dengan bantuan Yanda dan Bunda. Anggota baru perempuan membantu Yanda menyiapkan makanan. Mereka saling bekerja sama sehingga kegiatan berjalan dengan lancar. Ada anggota pramuka putra yang pandai memasak sehingga mendapatkan PKK untuk memasak, tanda kecakapan khusus ya nak. Jadi setelah melaksanakan tanda kecakapan khusus atau melatih kecakapan khusus, dia sudah mandiri, memberikan tanda kecakapan khusus kepada yang mandiri tadi sehingga dia dapat mendapatkan keadilan ya. Nah, sekarang ada syarat kecakapan umum wajib yang harus dipenuhi anggota pramuka. Jadi ada tanda kecakapan umum wajib ya nak. Nah, syarat tersebut tercantum dalam sebuah buku. Buku itu disebut dengan buku SKU ya, atau syarat kecakapan umum. Nah, isi kecakapan pada SKU kelompok siaga dan kelompok lainnya berbeda ya nak. Jadi ini untuk kelompok siaga, ada untuk kelompok penggalang. Isinya berbeda ya nak, sesuai dengan golongannya. Jadi inilah buku syarat kecakapan umum. Nah, kamu perhatikan ya, apakah buku SKU tersebut berbentuk persegi atau persegi panjang? Nah, ini berbentuk apakah ini nak? Persegi atau persegi panjang? Nah, ini adalah bentuk persegi panjang karena mempunyai 4 sisi yang memiliki ukuran ya, yang berhadapan dengan ukuran yang sama. Jadi ada 2 sisi yang berhadapan dan memiliki ukuran yang sama. Dan juga memiliki 4 sudut, yaitu sudut siku-siku yang sama besarnya. Nah, sudut siku-siku besar
Datarnya adalah 90 derajat. Nah, Siti memiliki beberapa tanda pengenal seperti berikut. Ya, nih, ada tanda jabatan berbentuk persegi panjang, ada tanda baru berbentuk segitiga sama sisi, dan ada tanda pandu dunia berbentuk persegi. Ini tadi persegi panjang, ini segitiga sama sisi, ini bentuk persegi. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari sifat-sifat bangun datar persegi panjang juga ya nak. Nah, sekarang ciri-cirinya segitiga sama sisi, persegi dan persegi panjang. Segitiga sama sisi banyak sisinya ada 3 ya kan? 1, 2, 3. Persegi banyak sisinya ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian persegi panjang juga 4 ya nak. Sisinya 1, 2, 3, dan 4. Kemudian banyak titik sudut. Nah, banyak titik segitiga. 1, 2, 3. Namanya segitiga. Jadi sudutnya ada 3 ya nak. Kemudian persegi ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Sama halnya dengan persegi panjang ada 4. Sudutnya 1, 2, 3, 4. Kemudian banyak sisi yang dimiliki. Ukuran sisi yang dimiliki. Nah, kalau segitiga barung ini, segitiga sama sisi, ini sama panjang sisinya, namanya sama sisi. Kemudian persegi juga sama panjang sisinya, maka dikatakan persegi. Kemudian persegi panjang, sisi yang berhadapan ini sama panjang, ini berhadapan dengan ini sama panjang. Ini berhadapan dengan ini sama panjang. Oke, itulah ciri-ciri dari persegi panjang, segitiga dengan persegi. Oke, kamu sudah mengenal bangun datar ini ya nak, dengan sifat-sifatnya. Oke, nah sekarang dari soal ini, bangun manakah yang memiliki 4 sisi dan panjang semua sisinya sama? Ini adalah ciri-ciri apa nak? Ciri-ciri bangun datar apa? Memiliki 4 sisi dan panjang semua sisinya sama. Berarti itu adalah ciri-ciri persegi. Semua ini persegi yang memiliki ukuran sisinya sama panjang. Ini ya nak. Mana lagi yang sama penisinya? Oke, ini. Jadi ada 2 bangun yang memiliki 4 sisi dan panjang semua sisinya sama. Oke, next. Bangun manakah yang memiliki 3 sisi? Kalau 3 sisi berarti segitiga ya nak. Karena hanya ditanya banyak sisinya. Jadi segitiga di sini nih. Kemudian ada lagi segitiga. Ini ya nak. Oke. Nah, sekarang tugas kita. Buatlah gambar seperti petunjuk berikut. Nah, pertama, buatlah gambar bangun datar yang memiliki 4 sisi, kedua sisi yang berhadapan sama panjang. Memiliki 4 titik sudut, semua sudut yang dimiliki merupakan sudut siku-siku. Nah, ini ciri-ciri bangun datar apa tadi nak? Nah, jadi kamu gambarkan ya. Kemudian berikutnya, buatlah gambar seperti petunjuk berikut. Bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Nah, ini berarti bangun apa tadi nak? 3 sisi dan 3 sudut. Berarti segitiga nak. Bebas kamu gambar segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, atau segitiga sama sisi. Kemudian bangun datar memiliki 4 sisi. Semua sisi berukuran sama. Memiliki 4 titik sudut. Semua sudut yang dimiliki merupakan sudut siku-siku. Nah, berarti ini adalah gambar persegi. Jadi digambarkan ya nak. Ada 3 tugasnya. Pertama, lihat ini, kan? Kemudian ini, kemudian ini. Ada 3 tugasnya nak. Gambarkan bangun datarnya. Oke, sudah tugas kita hari ini. Thank you all. Terima kasih semuanya and bye bye.